Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Karisa Selena dengan NPM 2212011375 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan membagikan rangkuman PKKMB yang saya dapatkan dari tanggal 15 sampai 19 Agustus tahun 2022. Untuk PKKMB yang dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 16 Agustus tingkat universitas, saya mengikutinya secara online melalui Zoom dari rumah. Berikut adalah rangkuman materi yang saya dapatkan selama saya mengikuti PKKMB tingkat universitas melalui Zoom dari rumah. Materi pertama yaitu tentang peranan Kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusrandi Yusrin. Definisi UU ITE adalah satu dalam sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, dan lain-lain. Hati-hati dalam membahas isu-isu SARA karena dapat memecah peraturan dan kesatuan. Juga tidak boleh menyebarluaskan data pribadi atau username maupun password media sosial yang dimiliki. Manfaat UU ITE. Beberapa manfaat dari UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE diantaranya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Contoh pelanggaran hukum yang dilakukan secara online yaitu penipuan online, pelanggaran hak cipta, pencemaran nama baik, pornografi, judi online, penipuan kartu kredit, dan lain-lainnya. Tips agar terhindar dari jeratan UU ITE. 1. Menyaring konten sebelum sharing ke publik. 2. Melakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi di media sosial. 3. Tulisan yang dibuat harus didukung fakta dan data. 4. Bukan hanya mengkritisi, tapi juga memberi solusi. 5. Langsung lapor pada pihak berwajib jika terjadi kejahatan di dunia maya. Materi kedua mengenai pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying yang disampaikan oleh Ibu Herawati. Terdapat beberapa materi seperti tanggung jawab generasi muda, yaitu 1. Memelihara dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mengembangkan kepribadian yang sehat, tangguh, berkemampuan, berpikir analitis dan sintesis, berilmu tinggi, berketerampilan, serta bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur. Selain itu ada juga materi tentang kemunduran budaya dan contoh-contoh kemunduran budaya antara lain 1. Hancurnya nilai demokrasi masyarakat. 2. Mundurnya nilai kekeluargaan dan nilai komunitor. 3. Kemerosotan nilai toleransi dalam masyarakat. 4. Kemunduran nilai kejujuran, kesopanan, dan rasa tolong-menolong. 5. Kerusakan sistem. Dan terakhir, pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan. Berikutnya adalah materi mengenai perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Bullying dapat terjadi di mana saja, di antaranya terjadi di tempat kerja, sekolah, lingkungan sekitar, dan mal. Berikut ini adalah contoh-contoh bullying. 1. Verbal bullying atau perundungan verbal. 2. Physical bullying atau perundungan fisik. 3. Social bullying atau perundungan sosial. 4. Cyberbullying atau perundungan dunia maya. Dan 5. Sexual bullying atau perundungan yang dilakukan secara seksual. Materi ketiga yang berjudul tentang pembangunan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa Indonesia bukan negara agama tetapi negara yang rakyatnya harus beragama. Indonesia menuju negara yang beradab, menjunjung tinggi kemanusiaan lintas suku dan lintas agama. Berikutnya adalah materi yang disampaikan pada tanggal 16 Agustus tahun 2022. Materi pertama dengan judul Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS, Wakil Rektor Bidang Akademik. 1. Visi Indonesia tahun 2045. 2. 4 pilar pendukung visi Indonesia. 3. Tantangan di dalamnya. 4. Indikator
profil pelajar Pancasila, 5. Tujuan merdeka belajar, dan 6. Hak mahasiswa. Selanjutnya adalah materi kedua tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket, MKes, SPKK, LP, yaitu Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Yang pertama adalah 1. Apa itu lingkungan hidup, permasalahannya dan pengelolaan lingkungannya. 2. Upaya Unila dalam menciptakan kampus yang sehat. Dan yang ketiga adalah manajemen resiko. Materi ketiga yaitu tentang etika dan norma kehidupan kampus yang di dalamnya terdapat 1. Apa itu mahasiswa, 2. Bagaimana mahasiswa yang ideal, 3. Tujuan kuliah, 4. Karakter mahasiswa, 5. Karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan yang ke-6 kekerasan seksual. Materi keempat yaitu tentang perguruan tinggi di revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang di dalamnya berisi 1. ITC Speaking Unila, 2. Tantangan Unila selama COVID-19, 3. Infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila. Selanjutnya adalah materi PKKMB Fakultas yang saya dapatkan pada tanggal 18 dan 19 yang saya ikuti secara luring di Universitas Lampung. Yang pertama tentang sistem perkuliahan dan sistem akademik, kedua tentang sarana dan prasarana Universitas Lampung, yang ketiga kegiatan mahasiswa dan hak kewajiban mahasiswa, yang keempat tata cara menghubungi dosen, dan yang kelima motivasi sukses bagi mahasiswa baru. Sekian rangkuman PKKMB dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.